Pencatutan atau penyalahgunaan identitas dan data warga untuk kepentingan pencalonan perseorangan sejatinya bukan fenomena baru atau khas Pilkada 2024 saja, terutama Pilkada Jakarta ya. Pencatutan dan penyalahgunaan data warga untuk pemenuhan syarat dukungan calon perseorangan hampir terjadi di setiap pilkada yang diikuti oleh calon perseorangan. Hal itu terjadi karena memang syarat dukungan perseorangan itu sangat berat dan membutuhkan jumlah pendukung dari pemilih yang besar. Nah, akhirnya ketika tim misalnya berusaha mengumpulkan syarat dukungan termasuk juga dengan mengumpulkan identitas atau data warga yang bukan sepenuhnya mereka temui secara langsung. Kalau dulu di awal-awal sebelum pilkada serentak dan sebelum maraknya penggunaan teknologi informasi, mereka mengumpulkan identitas kependudukan KTP yang ada di fasilitas kredit, apakah kredit dana atau kredit kendaraan bermotor, atau juga di tempat-tempat yang banyak menyimpan identitas kependudukan warga untuk kepentingan bisnis atau pekerjaan atau profesi tertentu. Contohnya misalnya simpan pinjam di koperasi atau kemudian pada masa itu kalau ingin membeli kartu SIM, alat komunikasi begitu ya, kartu SIM komunikasi telepon itu harus kan menyerahkan fotokopi KTP atau identitas kependudukan. Nah, di sana yang sering banyak disalahgunakan. Tetapi kemudian ketika syarat menjadi semakin berat, dulu kan sebelum pilkada serentak syarat calon perseorangan itu antara 3 sampai 6,5% dari jumlah penduduk. Nah, lalu saat pilkada serentak dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta segala perubahannya, berubah syaratnya menjadi 6,5 sampai 10% dari jumlah pemilih DPT pemilu terakhir begitu. Nah, itu kan berarti sangat besar sekali ya. Contohnya saja kalau DKI Jakarta itu butuh 7,5%. Lalu kemudian di Pandeglang butuh 10% begitu. Bahkan di DKI Jakarta seorang calon perseorangan bakal calon perseorangan harus mengumpulkan lebih dari 660.000 dukungan dari pemilih untuk bisa maju di Pilkada Jakarta dari jalur perseorangan. Nah, terlepas dari apapun bahwa persyaratan yang sulit, yang berat, yang memang seolah-olah didesain oleh pembentuk undang-undang untuk menghambat atau tidak membuat calon perseorangan leluasa berpartisipasi di pilkada, tapi cara seperti itu adalah cara yang tidak bisa dibenarkan. Karena pilkada membutuhkan kontestasi, kompetisi, dan proses penyelenggaraan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis. Nah, cara-cara menyalahgunakan, mencatut dukungan warga, gitu ya, dengan melakukan penyalahgunaan identitas kependudukan warga itu sangat bertentangan dengan asas jujur, adil, dan demokratis dan merupakan kejahatan. Jadi bisa dibayangkan kalau sejak awal untuk ikut berkompetisi saja melakukan manipulasi, maka bukan tidak mungkin atau besar kemungkinan manipulasi-manipulasi berikutnya juga akan terjadi saat yang bersangkutan memimpin. Karena ada toleransi terhadap perilaku koruptif. Manipulasi penyalahgunaan data itu kan adalah perilaku koruptif karena melakukan kebohongan, pengkhianatan terhadap publik yang tidak mendukung tapi dicatut. Dan sangat mungkin ketika menjabat kalau menang, figur-figur seperti ini akan melakukan tindakan koruptif lainnya. Nah, oleh karena itu tidak boleh dibiarkan karena ini merupakan manipulasi, kecurangan, dan bertentangan dengan asas pilkada yang luber, jurdil, dan demokratis. Selain itu, di dalam peraturan perundang-undangan kita, penyalahgunaan dan pencatutan data ini merupakan tindak pidana pemilihan yang diancam dengan pidana penjara dan denda sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Pilkada, mulai dari pasal 185, 185A, 185B, dan juga 186. Bahkan di dalam Undang-Undang Pilkada disebut
yang memberikan keterangan tidak benar untuk kepentingan pencalonan perseorangan itu diancam pidana penjara minimal 12 bulan, maksimal 36 bulan, dan denda minimal 12 juta, maksimal 36 juta. Sementara bagi petugas pelaksana pemilihan, PPS, PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi yang tidak melakukan verifikasi atau rekapitulasi syarat dukungan perseorangan itu diancam pidana penjara dan denda juga. Pidana penjara minimal 36 bulan, maksimal 72 bulan, dan denda minimal 36 juta, maksimal 72 juta. Jadi itu dari aspek pilkadanya. Selain itu juga bagi mereka misalnya kalau ada penyelenggara yang terlibat di dalam proses ini, tentu kita berharap tidak ya, itu juga merupakan pelanggaran terhadap kode etik penyelenggara pemilu. Jadi ada aspek pidana, tapi juga ada aspek pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kalau melibatkan penyelenggara. Dan yang berikut dia tidak hanya merupakan kejahatan pilkada ya, tapi juga merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Administrasi Kependudukan, di mana ada muatan tindak pidana di dalamnya, pelanggaran terhadap Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, serta merupakan pelanggaran Undang-Undang ITE kalau itu melibatkan sarana teknologi informasi. Nah, tentu saja ini yang harus digali oleh semua otoritas yang berwenang. Dari aspek pilkada, tentu saja Bawaslu harus responsif dan mengambil tindak lanjut segera. Sedangkan dari pihak kepolisian terkait dengan undang-undang di luar undang-undang pilkada, apakah undang-undang administrasi kependudukan, undang-undang pelindungan data pribadi, dan juga undang-undang ITE. Intinya ini melibatkan kejahatan yang sistematis ya, kalau betul terbukti karena artinya data warga dicatut, disalahgunakan, dan kemudian tanpa persetujuan dimanfaatkan untuk kepentingan pencalonan. Karena kenapa? Karena ketika data seseorang yang digunakan tanpa seizin untuk kepentingan pencalonan perseorangan di pilkada, itu tidak sederhana hanya dengan misalnya mengumpulkan KTP lalu diserahkan ke KPU begitu saja tidak. Tapi KTP itu adalah lampiran dari dokumen atau formulir pernyataan yang disertai oleh selain identitas warga yang diklaim memberikan dukungan juga harus ditandatangani. Artinya tindakan kejahatannya itu berlapis. Ada penggunaan tanda tangan untuk menyatakan dukungan dan juga ada penyalahgunaan identitas kependudukan dari si warga tersebut. Nah, tentu sebagai sebuah kejahatan yang tidak bisa dibiarkan, dia memerlukan tindak lanjut yang sangat serius oleh semua pihak yang punya otoritas. Bawaslu, lalu juga kepolisian, Kemenkominfo, dan Kemendagri saya kira perlu juga menelusuri dari sisi keamanan data kependudukan serta pihak-pihak lainnya begitu. Nah, kalau ini tidak ditindaklanjuti dengan serius, tidak boleh dianggap sebagai angin lalu dengan secara simplifikasi atau sekedar menyederhanakan masalah ya. Oh, nanti kita kurangi syarat dukungan yang tidak seperti itu. Kalau tidak ditangani dengan serius dan komprehensif, maka akan terus em, perkara ini diikuti oleh spekulasi bahwa ini dalam rangka untuk meloloskan skenario agar pilkada itu tidak diikuti oleh calon tunggal supaya ada penantangnya begitu ya, dan penantangnya itu supaya ada maka diloloskanlah si calon perseorangan. Itu spekulasi dan konspirasi kalau boleh disebut konspirasi ya, yang wajar dan tidak terhindarkan kalau tidak dilakukan em, tindak lanjut dan penanganan dugaan pelanggaran secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Nah, supaya indikasi atau tuduhan atau spekulasi bahwa ini untuk menjaga muka supaya tidak hanya ada satu calon tunggal, maka dihadirkanlah calon perseorangan dengan segala daya upaya, termasuk dengan menyalahgunakan dukungan warga, pencatutan data, termasuk yang sudah meninggal begitu ya. Kalau kata anggota Bawaslu Jakarta, Pak Beni Sabdo, Pak Cahyokumolo pun terdata sebagai pendukung. Nah, ini kalau terbiarkan ya spekulasi soal skenario calon boneka untuk menghadapi calon tunggal.
Nah, itu akan terus berlanjut dan berlarut-larut, dan implikasinya bisa menimbulkan pragmatisme dan stigma warga terhadap Pilkada Jakarta, dan bukan tidak mungkin akan ada gerakan untuk melakukan boykot karena dianggap proses pilkada berjalan tidak luber, jurdil, dan demokratis, dan penuh dengan rekayasa yang tidak diselesaikan dengan tuntas. Tentu kita semua tidak berharap itu akan terjadi, dan kita akan mendapatkan penyelesaian yang jelas, terang benderang, berkeadilan, dan memberikan em, apa em, em, kepastian hukum terhadap semua pihak yang terlibat, baik warga, penyelenggara, ataupun bakal pasangan calon.